Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu di mana saja berada. Selamat pagi dan kita berbahagia ada di renungan harian Gereja Toraja Jemaat Silo Campagayah. Dengan tema hari ini, jadilah tanah yang baik. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini dan tolonglah kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkan saat ini. Ampuni segala dosa kami dalam Kristus. Kami mohon semuanya. Haleluya, amin. Bacaan kita Lukas 8 ayat 4 sampai 15 dengan judul Jadilah Tanah yang Baik. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang berdiri dari kota ke kota, mengagungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam sebuah perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah yang semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga hendaklah mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mendengar mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan hikmat hidup, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Tema kita, jadilah tanah yang baik. Ada 4 tipe yang kita lihat hati. Pertama, hati seperti tanah di pinggir jalan. Kedua, hati seperti tanah bebatu-batu. Dan ketiga, hati yang seperti semak duri. Yang keempat, hati seperti tanah yang baik. Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hati yang baik, seperti tanah yang subur dalam menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah gambaran respon-respon manusia ketika mereka mendengar firman Tuhan. Pastilah Tuhan mengharapkan hati kita dapat seperti tanah yang baik, yang dapat mengerti, menyambut, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, dan akhirnya dapat berbuah di dalam keseharian hidup kita. Lalu bagaimana sesungguhnya dengan keadaan hati kita sekarang ini? Apakah betul-betul kita sudah memiliki hati yang baik ketika firman itu ditaburkan, atau justru sebaliknya? Marilah kita mulai saat ini belajar bersama-sama untuk mengatakan yang sejujurnya, sehingga dapat mengevaluasi kualitas diri kita. Karena dialah Allah yang maha tahu, sekaligus yang melihat hati dan mau mengampuni semua dosa ketika kita jujur mengakui segala dosa kita di hadapannya dan berbalik ke jalan yang benar. Dan biarlah kita terus memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan
caranya, waktunya Tuhan, dan kehendak Tuhan. Dan ingat, jangan kita mempermainkan Allah. Karena sesungguhnya ketika kita mencoba mempermainkannya, justru kitalah yang sedang diperalatnya. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh di dalam hal mengikutnya, sehingga semua yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan berserta kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih tuntun kami hari ini dengan firman-Mu. Jadilah tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas.